Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Alvin Faturrahman dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Widyatama Bandung. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengetahuan Lingkungan yang diberikan oleh Ibu Rima Sri Ayu Wulandari SSIMT, yang mana saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem, siklus, dan permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar rumah saya. Semoga penjelasan yang saya akan berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Materi yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem yang ada di lingkungan sekitar rumah. Tentu saja, di lingkungan sekitar rumah teman-teman semua terdapat berbagai macam ekosistem, mulai dari ekosistem buatan maupun ekosistem alami, tergantung dari letak rumah teman-teman semua tentunya. Sekarang saya akan menyebutkan 5 ekosistem yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa arti ekosistem itu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah mengetahui pengertian dari ekosistem, mari kita lanjutkan. Saya akan memperlihatkan 5 ekosistem yang berada di sekitar rumah saya. Yang pertama ada ekosistem akuarium. Yang kedua ada ekosistem taman. Yang ketiga ada ekosistem selokan atau parit. Yang keempat ada ekosistem padang rumput berskala kecil. Dan yang kelima ada ekosistem sawah. Nah, di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Saya akan mengambil satu ekosistem yang akan kita bahas dan saya jelaskan lebih terperinci lagi, yaitu ekosistem sawah. Pengertian dari biotik adalah segala sesuatu yang hidup pada ekosistem seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup atau tidak bernyawa seperti angin, tanah, air, dan lain-lain. Ini adalah contoh komponen biotik ekosistem sawah. Mulai dari padi, burung elang, tikus, keong mas, ulat, burung pipit, ular sawah, cacing, belut, dan tumbuhan yang ada di sekitar sawah. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang tidak hidup. Contohnya yaitu cahaya matahari, air, tanah, angin atau udara, bebatuan, dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan hewan. Nah, setelah itu sekarang kita akan masuk untuk membahas nis hewan. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa sih nis hewan itu. Nis hewan adalah habitat, perilaku, kebiasaan, dan peranan dari hewan tersebut dalam lingkungan ekosistemnya. Saya akan mengambil satu contoh nis hewan agar lebih jelas, yaitu burung pipit. Burung pipit juga termasuk dalam ekosistem pada sawah. Burung pipit sebenarnya burung yang cantik, memiliki berbagai jenis, namun burung ini menjadi musuh bagi petani karena mereka sebagai hama memakan padi. Kita sering melihat petani membuat orang-orang sawah untuk menakuti atau mengusir burung ini tentunya. Kita bisa lihat burung ini senang sekali bergerombol, berterbangan ke sana ke sini untuk mencari makan bersama-sama. Dan juga burung ini sering mengeluarkan suara yang unik seperti siulan. Ini adalah nis lengkap dari burung pipit. Habitatnya yaitu daerah beriklim tropis atau hangat, biasanya habitatnya di sawah, perkebunan, dan hutan teman-teman. Karena di tempat itulah makanannya tersedia bagi burung pipit. Kebiasaannya yaitu senang berkelompok, bergerombolan, mencari makan, mengeluarkan suara yang unik seperti siulan. Makanan dari burung pipit yaitu biji-bijian, serangga kecil, dan buah-buahan. Burung pipit ini dipangsa oleh ular dan burung elang. Burung pipit memiliki peranan dalam ekosistem, yaitu berperan sebagai hama karena memakan padi petani, dan sebagai konsumen dua, yaitu pemakan serangga kecil. Mereka juga menjadi makanan bagi elang, yaitu konsumen puncak.
Kemudian kita beralih, saya akan menunjukkan beberapa rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah. Padi sebagai produsen, tikus, ulat, dan burung pipit sebagai konsumen 1, ular dan burung pipit sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen puncak. Dan elang akan diuraikan ketika bangkainya mati, diuraikan oleh dekompresor atau pengurai, dan akan kembali lagi ke tanah. Setelah itu, sekarang kita akan membahas interaksi apa saja yang terjadi pada ekosistem sawah. Tentu banyak interaksi yang terjadi di dalam ekosistem sawah, teman-teman. Yang pertama, interaksi predasi, yaitu interaksi ketika predator berburu mangsanya. Contohnya interaksi ketika elang memangsa makanannya seperti ular, burung pipit, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi kompetisi, yaitu adalah interaksi persaingan, yang mana melibatkan beberapa makhluk hidup bersaing untuk satu tujuan, seperti belalang, tikus, dan keong yang berebut padi untuk makanan mereka. Yang ketiga, ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya padi dan cacing. Dari hubungan ini, cacing mendapat tempat tinggal, yaitu tanah dan lumpur yang menjadi habitatnya, dan padi tanahnya menjadi gembur dan subur. Yang keempat, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang di satu sisi mendapat keuntungan dan satu sisi lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, tumbuhan di sekitar padi dan padi itu sendiri. Tumbuhan mendapat sumber air, dan padi tidak dirugikan atau diuntungkan oleh itu. Dan yang kelima adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang satu lagi mendapat kerugian. Contohnya padi dan hama seperti burung pipit dan belalang. Kerugian dari padi yaitu rusak, sedangkan hama mendapat untung karena mendapat makanannya tentunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor pada ekosistem sawah. Siklus fosfor adalah sebuah rangkaian pergerakan fosfor melalui bidang ekosistem yang terdapat pada tanah, batu, air, sedimen, tanaman, dan hewan. Yang semuanya ini terdapat pada ekosistem sawah. Daur fosfor. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor, yaitu batu. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah kembali ke tanah. Yang kedua yaitu penyerapan oleh hewan dan tumbuhan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan dan manusia akan menyerap fosfor ketika mereka mengkonsumsinya. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat yaitu proses mineralisasi, yang fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Dan akhirnya yang kelima yaitu fosfor menuju ke lautan menjadi sedimen. Setelah pembahasan materi tentang ekosistem dan siklus tadi, sekarang saya akan menyebutkan permasalahan lingkungan di sekitar rumah saya. Nah, dalam gambar ini teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh selokan yang ada di sekitar rumah saya. Terdapat cukup banyak sampah yang dibuang ke selokan ini, teman-teman. Selokan yang tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga, yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sekitar, sehingga membuang sampah sembarangan. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, selokan menjadi tersumbat dikarenakan selokan kecil dan banyaknya sampah yang menumpuk. Selain itu, makhluk hidup di dalamnya pun ikut mati,
karena kualitas air tidak layak untuk mereka hidup dan ekosistem mereka pun terganggu. Menurut saya solusinya adalah pemerintah membuat sosialisasi kepada warga dan masyarakat pentingnya kesadaran terhadap lingkungan, dan jika perlu membuat sanksi yang tegas agar masyarakat tidak mengulanginya lagi untuk membuang sampah sembarangan. Sanksi yang tegas yang dilaksanakan akan membuat warga dan masyarakat terbiasa dan takut oleh sanksi tersebut tentunya. Yang kedua, pada gambar ini begitu padat perumahan di sekitar rumah saya. Semakin padatnya pembangunan pemukiman berakibat berkurangnya lahan. Ini disebabkan oleh bertambahnya populasi penduduk dan perpindahan dari desa ke kota, teman-teman. Akibatnya lahan habis, pepohonan pun habis yang mengakibatkan pemanasan suhu karena tidak adanya oksigen segar dari pohon. Semakin habisnya habitat bagi hewan-hewan juga terkena dampaknya, teman-teman. Solusi pendapat dari saya adalah pemerintah harus mensosialisasikan penghijauan di lahan-lahan yang masih kosong agar udara dan siklus oksigen menjadi segar dan sejuk, yang setidaknya tidak memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi. Sekian video ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton.